Managing in a Global Business Environment. Apa alasan yang mendasari perusahaan menjadi global? 1. Efisiensi biaya. A. Pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah. B. Pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan yang berdampak pada pengurangan tarif ekspor dan impor yang rendah. 2. Perbaikan manajemen rantai pasokan. Dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumbernya daya tertentu berada, maka pengelolaan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. 3. Memberikan produk yang lebih baik. Karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing, maka lokasi banyak perusahaan yang beroperasi secara se-internasional menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan, misalnya disesuaikan dengan Buddha Fafang berlaku. 4. Pasar baru yang menarik. Perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. 5. Belajar untuk mengoperasikan yang lebih baik. Banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk alih teknologi. Mengadakan penelit bersama, entahlah kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya. Pengertian perusahaan yang beroperasi secara global. 1. Bisnis internasional. Bisnis internasional yaitu perusahaan yang terlibat dalam transaksi perdagangan atau investasi internasional. Contoh Harley Davidson. 2. Perusahaan multinasional. Multinasional perusahaan yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara, misalnya toko tubuh. 3. Perusahaan transnasional. Transnasional perusahaan yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengelolaan di tiap negara secara independen. Contoh Nestle. 4. Organisasi global. Organisasi global yaitu organisasi yang menghasilkan produk standar dengan melewati batas. Contoh Caterpillar, truk kontraktor. Karakteristik perusahaan yang berorientasi global. 1. Pabrik dan fasilitas berlokasi dengan dasar global. 2. Komponen bahan baku dan jasa yang dihasilkan dengan dasar global. 3. Desain produk dan teknologi proses untuk seluruh dunia. 4. Pengajuan tidak berdasarkan lokal saja. 5. Logistik dan pengendalian persediaan bersifat global. 6. Perusahaan global diorganisasikan melalui pembagian secara global. Pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. 1. Desain produk global. H. Di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal, misalnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. 2. Desain proses global dan teknologi. H. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat terintegrasi. 3. Analisa lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara. Di antaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional, tingkat inovasi, jumlah penduduk yang terampil, tingkat perubahan teknologi, stabilitas pemerintahan, tanggung jawab-jawaban produk, bertindak ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, ketersediaan bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk dan ketersediaan sarana jalan. 4. Dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di tiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses. Misalnya kebiasaan macet istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, budaya korupsi, DSB. Terima kasih.